Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat yang baru bergabung, kita sedang membahas tema yang sangat menarik sekali. Kalau bicara masalah jodoh, wah semua orang pasti suka. Makanya kita sedang membahas tema jodohku tuh maunya kamu. Apa ibu-ibu temanya? Nah, bintang tamu kita gak kalah keren. Ada Dinar Candy, tepuk tangan dong. Rencana nikah kapan? Hah? Rencana nikah kapan? Rencana nikah kapan? Yang lamar juga belum ada Pak Oh Ustadz. yang lamar. Iya. Ustadz itu kode loh biasanya. Kan ada 3 di sini. Ada yang pujaka, Hah? duda, Hah? atau yang mau beristri dulu. Astagfirullahaladzim. Dinar. Aduh berat Pak Ustadz. Berat. Biar gak berat mungkin ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita? Iya Pak Ustadz mau nanya dong. Iya, tuh ditanya. Oke, apa pertanyaannya Dinar? Pertanyaannya misalkan nih ya Pak Ustadz. Dinar tuh percaya kalau seorang cowok itu jodohnya Dinar. Tapi ternyata si cowok itu tuh udah ketemu jodohnya. Terus dia tuh berdoa biar dia tuh cepet pisah, itu boleh gak Pak? Waduh. Aduh, mungkin untuk biar gak salah lebih tepatnya kita dijawab sama Ustadz Ahmad Khan melalui tausiah ya. Ustadz Ahmad Khan silakan Ustadz, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah menemukan jodoh yang mungkin dianggap oleh dirinya pantas untuk meminang atau menikah dengannya, lalu kemudian ternyata orang tersebut bertemu dengan pasangan yang ingin dia nikahi. Bolehkah kita mendoakan mereka untuk berpisah agar orang tersebut menjadi jodoh kita? Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Imam Sahibul Ratib Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di halaman 141 beliau katakan, wahdhar antad'uwa li ahadin minal muslimin bisyarrin. Hati-hatilah, jangan sekali-kali kamu mendoakan salah seorang dari orang muslim dengan doa yang buruk. Apakah itu kamu mendoakan anakmu? Apakah kamu mendoakan pasanganmu? Apakah kamu mendoakan daripada hartamu? Atau mendoakan siapapun daripada orang muslim bisyarrin, dengan doa yang buruk. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang mendoakan dengan doa yang buruk, maka malaikat juga ikut mengamini dan mengatakan bahwasanya mudah-mudahan engkau juga mendapatkan keburukan yang kau doakan. Na'udzubillah. Bahkan kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau katakan, walau alaman dhalamaka, sekalipun engkau mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat zolim kepadamu, maka jangan sekali-kali kau balas kezoliman dengan kezoliman. Karena faqadin tasar, ketika seseorang mendoakan keburukan kepada orang yang sudah berbuat zolim kepadanya, faqadin tasar, maka sungguh dia telah membalas keburukan dan kezoliman orang itu dengan keburukan dan kezoliman lagi. Dan itu bukan ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah balas keburukan dengan keburukan, tetapi balas keburukan dengan kebaikan. Balas setiap keburukan dan kezoliman yang datang kepada kita dengan doa yang baik agar mereka diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga teguran yang Allah berikan menjadikan mereka orang yang berubah menjadi hamba yang lebih baik dan juga hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Karena Bu, ngedoain orang jelek kagak boleh. Apalagi kalau seandainya ada orang sudah mau menikah lalu kemudian kita doakan biar berpisah. Nah ini nggak dibenarkan. Ada orang yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan jadikan dia sebagai jodohku. Kalau jauh dekatkan ya Allah, kalau dekat rapatkan ya Allah. Tapi kalau seandainya dia bukan jodohku, paksain jadi jodohku ya Allah. Kadang-kadang ada yang begitu doanya. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah, dia adalah seseorang yang aku idam-idamkan menjadi pendamping hidupku. Tapi sekarang dia berpasangan dengan yang lain.
Ya Allah pisahkan mereka ya Allah, aku nggak redo dunia akhirat ya Allah. Nah, ada yang begitu Ustaz. Naudzubillah min dzalik, hati-hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwatul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seseorang itu terhadap orang yang lain dalam keadaan tidak diketahui oleh orang yang didoakan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia doa-doa yang baik, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimithlin, amin, semoga Allah ijabah doa baikmu dan engkau juga mendapatkan kebaikan dari doa yang kau berikan kepada saudaramu. Tapi seandainya seseorang berdoa yang buruk, maka malaikat mengaminkan, semoga Allah kabulkan doamu dan semoga engkau juga mendapat keburukan. Hati-hati, kata Imam Haddad dalam kitab Risatul Muawanah, doa ketika seseorang mendoakan doa yang buruk, maka itu doa akan naik ke langit Allah, maka langitnya Allah tertutup. Maka akan turun ke bumi Allah, pintu bumi Allah tertutup. Maka akan berangkat itu doa yang buruk kepada orang yang didoakan buruk. Kalau seandainya memang dia pantas mendapatkan doa buruk itu, maka Allah berikan keburukan baginya. Tetapi kalau dia tidak pantas menerima doa yang buruk tersebut, maka dikembalikan kepada orang yang mendoakan keburukan. Na'udzubillah. Maka doakan, ya Allah mudah-mudahan pasangan itu menjadi pasangan yang langgeng, sakinah mawaddah warahmah, dan berikan aku juga pasangan yang insya Allah bisa membawaku menuju surga. Tuh, Harusnya gitu ya. Iya. Tapi ini pertanyaan Candy ini menjadi bukti Ustadz. Iya. Bahwa jodoh itu memang gak akan ketukar. Enggak, Tapi paling ketikung. iya. Atau kesalip dikit. Dikit, ya. Yang penting ketuker nggak mungkin. Gak mungkin ya. Ya, karena udah ditentuin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti kita nggak boleh mendoakan yang jelek-jelek intinya ya. Harus Iya. yang baik-baik terus ya Ustadz Iya. ya. Masya Allah. Gak boleh kemana-mana. Iya salah. Gak boleh kemana-mana Ustadz. Kalau jodoh nggak kemana? Gak, tapi Ustadz gak boleh kemana-mana. Karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Oke, itu siap. indah ya. Candy terima kasih untuk pertanyaannya ya. Iya. Terima kasih. Sekarang saya juga mau mengundang Ustadz Maulana dan juga Ustadz Abdul Kafi boleh maju ke depan. Jadi Ustadz kita ada pertanyaan yang udah masuk nih Ustadz ke media sosial Ada. Islam itu indah. Iya. Jadi Ustadz siapkan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang pertama itu ada dari @suni_Asia. Saya punya teman guru ngaji umur 50 tahun belum menikah. Yang saya mau tanya, katanya kalau orang yang rajin beribadah doanya makbul, gampang dikabulkan. Tapi kenapa teman saya yang seorang guru saja hingga sampai sekarang doanya tidak dikabulkan? Oh, dia dikabulkan Allah untuk segera ketemu jodohnya. Makasih atas jawabannya. Gimana Ustadz Maulana? Tidak ada kata terlambat masalah jodoh. Ada jodoh yang disegerakan. Aku kan? Iya. Ada jodoh yang disegerakan. Ada jodoh yang tertunda. Ada jodoh yang tersimpan. Jodoh yang disegerakan. Kalau memang dia pantas sudah. Jodoh yang tertunda disiapkan kapan tepat waktunya. Ditepatkan waktunya. Dan yang tersimpan. Karena bisa jadi ada orang ahli ibadah sampai matinya tidak punya pasangan. Ada, tidak usah sebut namanya. Ada, Ada ya. ada ulama, pengarang kitab, ulama besar tidak punya pasangan. Karena itu takdir Allah. Nah, bagaimana dengan ini? Bisa jadi Allah selamatkan dirinya dari gangguan setan. Karena ujian terberat, ibadah yang paling lama adalah ibadah menikah. Tepuk tangan dong. Wes, Masya Allah. Itu. Maka ketika kita punya pasangan, jadikan pasanganmu lahan ibadah untukmu. Apalagi bisa jadi ada hikmahnya. Sekiranya dia menikah, bisa jadi dia belum siap. Maka disimpangkan waktu yang tepat untuknya. Makanya begitu, jadi jangan pernah buruk sangka tentang jodoh. Jodoh itu akan datang, insya Allah. Di waktu yang Cuma- tepat. Di waktu yang tepat, pantaskan aja dirimu. Oh, berarti pantaskan dulu diri kita Iya. kuncinya Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Pertanyaan selanjutnya ada dari @hermansyah 6100. Oh, apanya tuh? Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, apakah boleh ketika kita berharap dan berpikiran bahwa ada seseorang yang kita sukai kelak adalah jodoh kita? Namun sebenarnya belum umurnya atau belum masanya kita memikirkan hal tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz karena saya sering begitu. Wah ini yang cocok jawab Ustadz Abdul Kafi nih. Waduh, ini mikirin apa nih ya? Ya bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang memang terjadi ya. Anak SD belum balik, belum apa-apa udah bilang I love you. You are my honey. Anak SD padahal ya.
Bahkan anak SD ada yang dia chat-chatan pipi mimi. Aduh. Iya kan? Almarhumah. Ya. Itu orang yang meninggal ya. Itu udah meninggal. Ya, kasihan ya. Iya, baik, ini adalah sesuatu hal yang dilarang jelas ya. Kapan kita boleh batas memikirkan itu? Memang dalam Islam itu ada yang namanya baligh. Ya, ketika laki-laki balik, kemudian juga wanita setelah dia juga baligh ya. Maka orang-orang tua dulu itu banyak yang nikahnya nikah muda. Ya. Ya, ada yang 12 tahun dia sudah menikah, ya kan, anaknya 9, 12, ada. Ya, kenapa? Karena memang sudah balik, tidak jadi masalah, kecuali kalau anak-anak. Ya, yang jadi pertanyaan sekarang ya, kadang-kadang ada orang mikirin yang bukan punya dia. Waduh. Nah, ini yang salah. Ya, jadi memang kita harus yang namanya yang pertama menahan. Ya, atau enggak langsung minta sama orang tua cepet-cepet nikah. Karena kalau misalkan sering mikirin begitu, hukumnya udah wajib nikah, apalagi kalau udah bercekucupan. Kalau Ustaz Abdul Kafi? Ya, saya kan masih bisa nahan ya. Oh, iya, iya. Yakin. Amin insya Allah gitu kan. Iya, kemudian yang haram bagaimana? Ya, dia nggak punya duit, dia udah pengen nikah, dia nggak bisa iniin anak orang. Nah ini jadi haram nih. Ya, maksudnya dia tidak bisa menafkahi anak orang, hanya memikirkan hawa nafsu saja. Itu yang dikatakan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Masya Alaihi Allah. Wasallam. Jadi pantaskan diri, udah balik dulu dan harus bisa menafkahi ya. Iya, ini umur berapa nih kira-kira Iya, ya? nanti kita tanya deh lebih lanjut. Siap Terima deh. kasih Ustaz Abdul Kafi. Baik. Pertanyaan selanjutnya ada dari @Heriatirini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, saya punya adik perempuan sekarang sudah berumur 49 tahun. Tapi belum menikah. Akhir ini ada yang mau serius tapi nikah siri. Udah nenek-nenek apa gimana pakai siri? Kami keluarga tidak setuju kalau nikah siri. Gimana solusinya? Terima kasih. Gimana Ustadz Ahmad kan? Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang dirusak pemahamannya sehingga mereka memahami bahwasanya pernikahan siri itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Padahal itu sah secara hukum syariat Allah Subhanahu wa taala selama rukun nikahnya tercukupi. Adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai wanita, adanya wali, adanya 2 orang saksi, adanya mahar, ijab dan qabul. Maka sah pernikahannya secara agama, secara syariat Allah Subhanahu wa taala menurut agama Islam. Akan tetapi pernikahan siri tidak memiliki kekuatan secara hukum di negara kita. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwasanya setiap perkawinan itu wajib tercatat dan terdata di kantor urusan agama. Makanya alangkah baiknya kalau kita menikah yang resmi secara hukum agama dan juga resmi secara hukum negara. Masya Allah. Gitu, ya. Terima kasih Ustadz Ahmad kan. Terima kasih juga untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Maaf kalau belum bisa dijawab, tapi insya Allah nanti akan dijawab ya. Akan Ustadz dijawab, Maulana. tiap hari akan kita cicil. Masya Allah. Terima kasih juga untuk guru-guru kita yang tercinta. Jamaah pembahasannya semakin seru kan. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.